Menjaga kesehatan jantung. Jantung adalah salah satu organ vital manusia yang terletak di dalam rongga dada. Organ ini memiliki fungsi sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Jantung berperan dalam sistem sirkulasi dan berfungsi sebagai alat pompa darah. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia saat ini. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu 1. Serambi kanan. Pada serambi kanan terdapat darah yang sangat minim kandungan oksigen di dalamnya. Darah ini dikenal sebagai darah kotor. Dari serambi kanan, darah kotor dipompa menuju bilik kanan. 2. Bilik kanan. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari serambi kanan menuju paru-paru agar karbon dioksida yang terkandung dalam darah diganti dengan oksigen untuk proses pernapasan seseorang. Jika bagian ini mengalami masalah, seseorang bisa mengalami gagal jantung bagian kanan. 3. Serambi kiri. Setelah darah kembali terisi dengan oksigen dari paru-paru, jantung kembali menerima darah yang bersih dan diterima melalui serambi kiri jantung. Darah bersih masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. 4. Bilik kiri. Dibandingkan bagian jantung yang lainnya, bilik kiri menjadi bagian jantung yang paling tebal dan memiliki fungsi memompa darah yang baru diterima dari paru-paru dan berisi oksigen untuk dialirkan menuju seluruh tubuh. Jenis-jenis penyakit jantung. 1. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya, organ tersebut tidak dapat berfungsi normal. 2. Serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Serangan jantung biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. 3. Aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Gangguan tersebut bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati, dan gangguan elektrolit, seperti kelebihan kalium dalam darah, hiperkalemia, atau kekurangan kalium, hipokalemia. Penyakit ini bisa saja tidak menunjukkan gejala, akan tetapi sebagian pasien dengan penyakit jantung ini dapat mengalami keluhan cepat lelah, pusing, nyeri dada, dada berdebar, dan serasa ingin pingsan. 4. Kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya, otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan, sehingga penderitanya terlahir dengan kondisi ini. Selain karena kelainan genetik, kardiomiopati juga bisa terjadi akibat penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, atau penuaan. 5. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bila berlangsung dalam jangka panjang, gagal jantung dapat memicu komplikasi serius, yakni berhenti jantung, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal. Gagal jantung adalah penyakit jantung yang berkembang perlahan-lahan secara bertahap. Kondisi ini biasanya diawali oleh adanya penyakit-penyakit lain, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit jantung bawaan. 4. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi sejak lahir. Kelainan ini bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut atau tetralogi of Fallot. Penyakit jantung bawaan terjadi akibat gangguan proses perkembangan jantung pada janin. Belum diketahui apa yang menyebabkan gangguan tersebut, namun diduga ada kaitannya dengan faktor keturunan, konsumsi minuman keras, penggunaan obat tertentu selama hamil, atau infeksi saat trimester pertama kehamilan. 7. Penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Penyakit katup jantung bisa terjadi sejak lahir akibat faktor keturunan atau baru terjadi sejak usia anak-anak dan dewasa akibat penyakit lain, misalnya demam, rematik, atau endokarditis.
Beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan penyakit katup jantung adalah penyakit Kawasaki, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan kardiomiopati. 8. Endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Infeksi ini terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain seperti mulut dan kulit masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Bakteri atau jamur yang menyebabkan endokarditis bisa masuk melalui luka pada tubuh atau luka di mulut, penapasan kateter, pemasangan kateter, pemakaian jarum yang tidak steril untuk tato atau tindik, dan penggunaan nafza suntikan. 9. Tumor jantung. Tumor jantung adalah pertumbuhan jaringan abnormal pada dinding jantung. Tumor dapat bersifat kanker ganas atau non-kanker jinak. Tumor ini dapat tumbuh di bagian otot jantung atau lapisan pelindung jantung perikardium. Jika ukurannya semakin besar, otot ini bisa mendesak dinding jantung dan menyebabkan jantung sulit memompa darah. Seringkali tumor jantung tidak menunjukkan gejala. Meski begitu, sebagian penderita tumor jantung bisa menunjukkan gejala ringan hingga berat. Gejala umum seseorang yang terkena penyakit jantung yaitu nyeri dada, detak jantung tidak teratur, sesak napas, pusing, dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Secara umum, pemeriksaan untuk memastikan diagnosis penyakit jantung adalah 1. Elektrokardiogram atau EKG, yaitu pemeriksaan untuk melihat aliran listrik dan irama jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasang beberapa sadapan atau berbentuk seperti penjepit ke tubuh pasien. EKG merupakan pemeriksaan yang paling umum dilakukan pada mereka yang diduga mengalami gangguan jantung. 2. Ekokardiografi, yaitu pemeriksaan untuk melihat bagian dalam jantung, fungsi pompa jantung, dan fungsi katup jantung. Pemeriksaan ini terutama dilakukan pada mereka yang diduga mengalami gagal jantung, penyakit jantung bawaan, dan kelainan katup jantung. 3. Treadmill test, yaitu pemeriksaan irama jantung yang dilakukan sembari pasien melakukan aktivitas fisik atau treadmill. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung koroner. 4. Angiografi, yaitu pemeriksaan jantung yang dilakukan dengan cara memasukkan kamera ke dalam pembuluh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di dalam pembuluh darah jantung. Cara menjaga kesehatan jantung. 1. Mengatur pola makan. Untuk mengurangi risiko di atas, hendaklah dilakukan pencegahan diantaranya dengan mengatur pola hidup. Tingkat stres dapat memicu hormon adrenalin abnormal, di mana hormon ini merupakan salah satu hormon yang merangsang atau menstimulasi tekanan darah tinggi sehingga membebani kerja jantung. 2. Mengatur pola makan. Selain pola hidup, hal yang perlu diperhatikan sebagai pencegahan utama adalah pola makan, terutama pada usia di atas 40 tahun. Diusahakan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga, kurangi lemak. Lemak, khususnya lemak hewani yang tertimbun dalam tubuh, merupakan penyebab besar gangguan jantung. Kelebihan lemak di dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida, yang dikenal dengan gangguan dyslipidemia, menyebabkan terjadinya kolesterol teroksidasi di dalam darah. Oleh karena itu, perlu mengurangi kadar lemak dalam darah. Yang keempat, olahraga. Pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga ringan, seperti jalan cepat dan berenang selama 1 jam dan dilakukan 3 kali dalam seminggu, sehingga dapat mempertahankan fungsi normal jantung. Dengan berolahraga dapat meningkatkan metabolisme lemak yang diubah menjadi energi dan panas sehingga menghindari penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Diharapkan, masyarakat dapat selalu menerapkan perilaku pola hidup yang sehat untuk tetap menjaga kesehatan jantung. Apabila mengalami gejala penyakit jantung, maka segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat agar penyakit tersebut cepat terdeteksi dan cepat ditangani oleh pihak medis sehingga dapat menanggulangi risiko fatal dari penyakit jantung tersebut.